Halo semua, kembali lagi bersama saya, San Doang. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul Wal. Film ini dirilis pada tahun 2014. Kerennya, film ini diambil dari kisah nyata. Sedikit pembahasan tentang film ini menceritakan seorang wanita yang melakukan pendakian Pacific Crest Trail sejauh 1100 mil. Dikarenakan hidupnya yang semakin hari semakin kacau, oleh sebab itu ia melakukan pendakian untuk mencari jati dirinya kembali. Sebelum ke ceritanya, kopdut heula atuh, biar pas nontonnya ada sensasi asap-asapnya gitu loh. Cus ah. Di awal cerita ada seorang wanita yang bernama Cheryl. Ia berhenti di suatu tebing besar dikarenakan kukunya yang mau copot. Di saat ia mencabut kukunya, tiba-tiba ia malah menjatuhkan sepatunya. Alhasil, ia pun kesal dan melempar sepatunya satunya lagi. Kita bisa melihat dari raut wajahnya, menggambarkan betapa beratnya hidup yang ia jalani. Cerita pun berpindah di saat ia belum melakukan pendakian. Pada saat itu, ia turun dari mobil, menuju ke sebuah hotel untuk menginap beberapa hari. Saat ia berada di kamarnya, ia pun menelepon mantannya yang bernama Paul. Paul adalah mantan suami Cheryl. Walaupun sudah jadi mantan, mereka tetap akur. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa si Paul ini bisa menjadi mantannya? Tenang, nanti juga terungkap. Scene pun berpindah. Saat malam hari, Cheryl melihat pria yang sedang membuka atap mobil dari kejauhan. Di saat Cheryl mengambil peluit dan menggelomnya, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya yang penuh dengan kegiatan esek-esek. Ia pun tersadar, lalu pergi. Keesokan harinya, ia pun mulai packing. Karena dasarnya ia belum pernah melakukan kegiatan pendakian, alhasil ia pun membawa barang yang semestinya ia tidak bawa. Setelah selesai packing, ia pun mencoba menggendongnya. Dikarenakan muatannya yang terlalu banyak, alhasil ia pun susah untuk dapat menggendongnya. Walaupun pada akhirnya ia dapat menggendongnya. Saat ia berada di tepi jalanan, ia pun melihat mobil yang sedang mengisi bahan bakar. Ia pun pergi dan menghampirinya, meminta izin nebeng untuk pergi ke tujuannya. Saat di perjalanan, terjadilah perbincangan hangat antara Celine dan pemilik mobil itu. Saat pemilik mobil itu menyalahkan sebuah lagu, seketika Celine pun teringat akan masa lalunya yang indah bersama ibunya. Saat saya mendengar lagu ini, kepala saya pun ikut berjoget. Tak terasa ia pun sampai di awal perjalanannya. Langkah demi langkah ia lalui. Saat di tengah-tengah perjalanan, ia pun mulai kelelahan dan berhenti sejenak. Di saat ia mulai mendirikan tenda, ia pun kuku lutut dikarenakan tendanya yang susah berdiri. Walau pada akhirnya dapat untuk berdiri. Kejadian koplak terulang kembali. Di saat ia mau menyeduh kopi, sialnya gas yang ia bawa salah. Dengan rasa kesal, ia pun menendangnya sejauh mungkin. Di saat ia sedang santuy merantui, ia pun menulis sebuah cerita di buku hariannya. Ketika ia membaca sebuah buku, seketika ia teringat akan ibunya, yang dimana ia pernah satu kampus bersama ibunya. Betapa indahnya kejadian itu. Hari demi hari ia lewati, tanpa merasakan panasnya kopi dan hangatnya gehucaan. Anjing, kok gehucaan sih? Keesokan harinya, ia pun mulai pergi. Saat di tengah-tengah perjalanan, ia pun membayangkan betapa enaknya mandi pakai shower, makan enak, apalagi gibah bareng teman. Mantap. Hari demi hari ia pun lewati. Tak terasa makanan yang ia bawa pun habis. Bayangkan di tengah-tengah perjalanan kamu habis makanan, apa yang akan kamu lakukan? Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia pun berjalan untuk mencari makanan.
Di saat hari mulai gelap, ia pun melihat mobil. Ia pun sontak berlari dan menteriaki mobil itu agar berhenti. Saat mobil itu berhenti, ia pun meminta bantuan ke bapak-bapak itu agar diantarkan ke toko terdekat. Saat ia berada di mobil, hati kecilnya pun berkata, "Aku takut diapa-apain sama bapak-bapak ini." Namun, dugaannya salah. Ternyata bapak-bapak ini orangnya baik. Saat sampai di rumahnya, ia pun disambut hangat oleh istri si bapak-bapak itu dan tak lupa mengajak makan malam bersama. Dan terjadilah perbincangan hangat. Setelah selesai makan, Celine pun meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Bukan mau ya, tapi mau mandi. Saking lamanya gak mandi, dakinya pun merudul guys. Saat ia mandi, ia pun teringat akan masa lalunya, yang dimana ia pernah memasang tato bareng bersama suaminya. Ia pun bercerita bahwa hari ini adalah hari perceraiannya, walaupun mereka berdua saling mencintai. We're getting divorced today. Keesokan harinya, ia pun diantar oleh bapak-bapak itu untuk membeli makanan untuk bekal perjalanannya. Dan tak lupa, Sally pun mengucapkan terima kasih atas bantuan bapak-bapak itu. Malam pun tiba, yang dimana Sally pun sangat bahagia karena ia bisa memakan makanan yang enak dan tak memakan makanan mentah lagi. Keesokan harinya, tepatnya 10 hari ia melakukan perjalanan, ia pun menemukan seekor ular, yang dimana ia pun lari dan mengantarkan ia ke suatu sungai. Pada saat ia sampai di sungai, di situ juga terdapat pendaki lain, dan ia pun mengobrol dengan pendaki itu. Lalu, pendaki itu pun berkata, "Aku tunggu di pos selanjutnya." Setelah pendaki itu pergi, ia pun teringat saat ia minum es bersama temannya, yang dimana ia pun bercerita kepada temannya bahwa ia hamil. Sontak membuat temannya kesal, dan temannya pun mengajak Celine untuk mengecek tes kandungannya. Dan ternyata hasilnya benar, Celine hamil. Sontak membuat Celine dan temannya bingung, siapakah ayah dari anak ini? Karena Celine keseringan enak-enak bersama lelaki lain, yang membuat tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Jadi bisa mengambil kesimpulan bahwa penyebab cerainya Celine bersama Paul dikarenakan seringnya Celine melakukan enak-enak bersama lelaki lain, yang menyebabkan terjadilah perceraian. Cerita pun berpindah di mana ia sampai di suatu tebing dengan bebatuan yang sangat besar. Langkah demi langkah ia lalui, dan ia pun mampu melewati tebing tersebut. Setelah melewati tebing tersebut, ia pun sampai di Kennedy Meadow, yang dimana ia disambut oleh pendaki lain, dan juga ia satu-satunya wanita yang sampai di tempat itu. Setelah ia sampai, ia pun memutuskan untuk menginap beberapa hari di sini. Saat ia sedang santuy marantui, ia pun menerima paket dari mantan suaminya, yang dimana berisi sejumlah uang, pakaian, dan selembar kertas, yang dimana membuat hati ia terharu. Setelah itu, Ed mengajarkan cara packing barang yang benar, karena Celine membawa banyak sekali barang, bahkan barang yang tidak terpakai pun ia bawa. Seketika Ed pun kaget, dikarenakan saat ia mensortir barang tersebut, ia malah menemukan banyak sekali kondom. Ia pun bertanya, "Apa ini?" Celine pun hanya tersenyum. Di saat Ed pun pergi, Celine pun mengambil 2 buah kondom, lalu ia taruh ke dalam sakunya. Buat apa? Entahlah, mungkin yang tahu hanyalah teteh-teteh Indomaret. Cerita pun berpindah, di mana dulu Celine dan ibunya berada di rumah sakit, yang dimana ibunya mengidap penyakit yang sangat parah, yang didiagnosa oleh dokter umurnya tidak akan lama lagi. Dokternya. Singkat cerita, Celine pun berada di jalur bersalju. Langkah demi langkah ia jalani. Di tengah-tengah ia pun mendirikan tenda, dan tidak lupa memasak makanan,
dan menyeduh kopi agar staminanya kembali lagi. Celine pun teringat lagi di mana hari demi hari ibunya semakin sakit, yang pada akhirnya ibu Celine pun meninggal. Setelah ibunya meninggal, hidup Celine pun mulai kacau, dari mulai menggunakan narkoba sampai melakukan esek-esek dengan pria lain. Rintangan demi rintangan ia lalui, sampailah ia di sebuah toko. Ia pun membeli minuman sambil mengambil paket sepatunya. Saat ia mau pergi, ia pun dikasih tahu oleh pemilik toko itu agar membawa air banyak dikarenakan perjalanannya yang masih jauh. Di saat ia berada di tengah-tengah perjalanan, ia pun mulai kehabisan air. Celine pun mencoba berupaya agar cepat-cepat sampai menemukan tangki tersebut. Nasib sial menimpa dia. Ketika ia sudah sampai di tangki tersebut, ternyata isinya kosong. Dengan sisa tenaga, ia pun mendirikan tenda dan bertahan hidup. Sampai-sampai ia pun menjilat embun dari tenda tersebut. Esokan harinya, ia pun berjalan dan menumpukan kubangan air yang sangat kotor. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengambilnya dan tak lupa memfilternya agar air itu bisa diminum dan kumannya pun agar modar. Setelah ia rasa aman, ia pun meminum air tersebut. Lalu ia pun pergi. 2 bulan lebih perjalanannya, ia pun sampai di Washington. Ia pun menuju ke perkotaan untuk membeli makanan dan minuman. Di saat ia mau menuju ke perkotaan, ada seorang pria yang menghampirinya dan memberikan sebuah kertas konser dan mengajaknya untuk datang ke tempat itu. Singkat cerita, Celine pun pergi ke konser tersebut dengan pria itu. Lalu, ia mengulangi kesalahannya yang dahulu, dari mulai abok-abokan sampai esek-esekan dengan pria itu. Keesokan harinya, ia pun berada di sisi danau sambil menyesali perbuatannya semalam. Setelah ia puas menyesali perbuatannya semalam, Celine pun memutuskan untuk pergi kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat perjalanan, terjadilah hujan besar yang dimana menyebabkan Celine basah kuyup. Ketika ia sampai di base camp, di situ juga terdapat pendaki lain yang baru sampai. Dikarenakan hujan deras, Celine pun memutuskan untuk menginap semalam di base camp tersebut. Keesokan harinya, Celine pun diberi makanan dan minuman oleh petugas base camp tersebut. Setelah ia menghabiskan makanan dan minumannya, Celine pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seorang anak dan ibu-ibu. Di saat mereka sedang mengobrol, anak itu pun menyanyikan sebuah lagu, yang dimana lagu itu pun mengingatkan Celine akan masa kecilnya yang sering dinyanyikan lagu oleh ibunya. Setelah anak kecil dan ibu-ibunya itu pergi, Celine pun menangis. Langkah demi langkah ia lalui, ia pun mampu menyelesaikan perjalanan ini yang sangat melelahkan, yang sangat menguras emosi, yang sangat menguras isi dompet saya. Di akhir cerita diceritakan 4 tahun kemudian ia pun menikah dan 2 tahun kemudian ia pun memiliki anak, laki-laki dan perempuan. Setelah perjuangan yang ia alami, akhirnya ia pun menemukan jati diri yang sebenarnya. Pada akhirnya ia pun hidup bahagia. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya sih film ini sangat menarik dan banyak sekali pesan moral yang terdapat di dalam film ini. Walaupun tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.